Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Salam sukacita untuk kita sekalian. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita beraktivitas hari ini, saya mengajak kita untuk menyediakan waktu untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami naikkan syukur kami di pagi hari yang indah ini. Oleh karena kasih-Mu, kami boleh menikmati bangun pagi dengan sukacita. Saat ini kami hendak memulai kegiatan kami, namun kami rindu untuk diberkati Tuhan melalui firman-Mu. Berbicara bagi kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. 1 Korintus pasal 12 ayat 4. Ada berbagai karunia, tetapi satu roh. Tema renungan bagi kita pagi ini adalah berbeda untuk saling melengkapi. Pernahkah saudara kita membayangkan sebuah orkestra musik yang luar biasa? Atau pernah kita menyaksikannya secara langsung? Tentu di dalam orkestra musik tersebut terdapat berbagai instrumen-instrumen, baik itu tiup, petik, pukul, dan alat musik gesek. Jika semua musisi memainkan alat yang sama misalnya, tidak akan tercipta harmoni yang indah. Justru keindahan lahir dari perbedaan yang bekerja sama di bawah satu komando, yaitu seorang konduktor. Demikian pula kehidupan orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Kita diciptakan berbeda untuk saling melengkapi. Pesan firman Tuhan ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang sedang mengalami perpecahan karena sebagian orang menganggap karunia rohani mereka lah yang lebih penting daripada yang lain. Akibatnya muncul kecemburuan, timbul kelompok-kelompok yang merasa paling benar, dan tentunya berujung pada hilangnya kesatuan di dalam jemaat. Nah, saudara-saudara, karena itu Paulus menegaskan ada berbagai karunia, tetapi satu roh, sebagaimana dicatat dalam ayat yang keempat tadi. Tentunya perbedaan karunia bukanlah masalah, melainkan sebagian karunia-karunia yang kita miliki itu merupakan bagian dari rancangan Allah sendiri. Roh Kudus memberikan beragam karunia kepada umatnya, seperti karunia berkata-kata dengan hikmat, pengetahuan, iman, menyembuhkan, mengadakan mukjizat, bernubuat, membedakan roh, berkata-kata dengan bahasa roh, dan menafsirkannya. Dalam kehidupan jemaat, karunia itu juga tampak dalam berbagai bentuk pelayanan yang saat ini kita lakukan. Ada yang pandai mengajar, ada yang hebat untuk memimpin, ada yang setia untuk melayani, baik terlihat maupun di balik layar. Dan tentunya ada juga yang memiliki kepedulian besar terhadap sesama. Tantangan yang sering muncul dalam pelayanan kita adalah adanya kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Ada yang menjadi sombong karena merasa paling dibutuhkan. Tetapi sebaliknya ada pula yang minder karena merasa tidak memiliki kemampuan istimewa bila dibandingkan dengan orang lain. Nah, Paulus mengingatkan bahwa semua karunia berasal dari roh yang sama. Karena itu tidak ada alasan untuk menyombongkan diri, sebab semua yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Sebaliknya, tidak ada alasan juga untuk merasa rendah diri, karena setiap orang telah menerima karunia yang berharga sesuai dengan kehendak Allah bagi tiap-tiap kita. Saudara-saudara, firman Tuhan yang singkat sederhana yang dicatat dalam 1 Korintus 12, kita bisa membacanya secara utuh mulai dari ayat yang pertama hingga pada akhirnya. Tetapi ingatlah bahwa karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kita umatnya tentu ada tujuan, ada
hal yang penting yang harus kita pahami. Mari kita mengingat, kalau kita melihat pelangi, tentu pelangi itu menjadi indah, bukan karena hanya memiliki satu warna, melainkan karena terdiri dari berbagai warna yang berbeda, namun menyatu membentuk keindahan yang memukau. Demikian juga gereja, demikian juga tubuh Kristus, demikian juga kita umat Tuhan. Kehidupan orang percaya, Tuhan tidak menciptakan kita sama, tetapi memberikan karunia yang berbeda-beda agar kita saling melengkapi. Ketika setiap orang menggunakan karunia-Nya dengan rendah hati dan bekerja bersama dalam kasih, maka keindahan tubuh Kristus akan nyata di tengah-tengah dunia ini. Demikianlah renungan bagi kita pagi ini. Mari kita hidup dengan penuh syukur dan tetap setia melayani Tuhan dengan karunia yang ada bagi kita masing-masing. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan pagi ini. Kami Tuhan ciptakan berbeda untuk saling melengkapi. Sebagaimana firman Tuhan yang kami dengarkan dalam renungan pagi ini, Roh Kudus-Mu menolong kami untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami siap memulai hari ini bersama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang memiliki pergumulan Tuhan berikan jawaban dan jalan keluar. Dan apapun yang hendak kami lakukan hari ini, dalam aktivitas kami, dalam karya-karya kami, kiranya Tuhan menyertai dan menolong kami. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan, mulai pagi ini seterusnya dan selama-lamanya. Amin.